hydraulic fracturing ya. Sebelum saya menjelaskan tahapan dari hydraulic fracturing, saya share screen dulu untuk video berikut. Sebetulnya kalian bisa cek di YouTube gitu ya, YouTube channel. Sudah terlihat videonya? Sudah, Ibu. Ya. Jadi ini adalah kegiatan hydraulic fracturing menggunakan fluidanya adalah brine ya, water. Nanti ada juga di mixing dengan propan gitu ya. Kita play dulu. Terlihat kan ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, saya ulangi ya. Saya kecilkan dulu suaranya di sini. Saya matikan dulu, saya translate. Jadi ini adalah kegiatan hydraulic fracturing untuk kedalaman 6.200 feet ya, dengan lapisan batuannya berupa shell. Ada sand-nya juga, jadi shell sand. Kemudian yang pertama kali di perfor dulu ya, diperforasi dulu lapisan batuannya, kita lakukan penembakan, betul. Setelah kita lakukan perforasi, angkat dulu.
Kemudian kita mulai hydraulic fracturing kan menginjeksikan suatu fluida gitu ya ke dalam lapisan batuan dengan komposisi berupa water gitu ya, brine atau air produksi. Air produksi yang kita kumpulkan kemudian dihidrasi atau ditreatment dulu ya, dihidrasi kemudian kita treatment dulu agar pada saat diinjeksikan ke dalam sumur tidak menimbulkan masalah yang baru. Nah, di blending dengan propan gitu ya dan aditif-aditif yang lainnya sehingga air itu bisa mempunyai viskositas yang baik, bisa membawa propan masuk ke dalam sumur. Diinjeksikan melalui manifold, ke anulus gitu ya, melalui anulus, kemudian diinjeksikan seperti ini. Nah, dengan injeksi yang tekanan tinggi, maka nanti selain scale-nya hilang, membuat pad baru atau jalur baru. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada propan, nanti mungkin si batuan itu akan menutup lagi ya, karena ada tekanan dari overburden atau tekanan dari atas. Pada saat kita ada propan, mengganjal propan dengan spesifikasi tertentu bahannya. Nah, lapisan yang tadinya mau turun lagi atau mau nutup lagi yang sudah terpecahkan itu batuannya, maka dia akan terganjal oleh propan. Kemudian ini kegiatan yang lain, ada juga yang melalui tidak melalui manifold, ada juga yang menggunakan wireline seperti itu ya. Pada prinsipnya sama. Ini dengan mobil wireline, kemudian kita injeksikan, kita perfu lagi. Ini sama prinsipnya, cuma beda menggunakan perforasinya, kegiatan perforasi. Unit, ada yang menggunakan secara manual, menggunakan rig gitu ya, kita masukkan peralatan perforasi dengan alat rig manual. Bisa juga menggunakan wireline unit seperti itu. Nah, ini sama prinsipnya, setelah kita perfo, kemudian kita injeksi fluida, yang tahapannya ada pad, pre-pad, kemudian ada slurry, ditambahkan dengan propan, habis itu pre-flush-nya, seperti itu. Ini untuk kedalaman 6.200 feet. Sekitar 47 hari ya kegiatan approximate itu schedule-nya kurang lebih selama 47 hari. Otomatis sumurnya dalam keadaan mati dulu ya untuk kegiatan dari hydraulic fracturing ini. Sudah bisa dipahami mengenai video hydraulic fracturing? Iya, Bu. Oke, sebentar. Kita ada lagi nih. Agar kalian lebih paham gitu ya. Itu animasi. Satu lagi lah ya videonya, sebentar. Jadi kalian bisa lihat animasinya untuk hydraulic fracturing. Oke. Kita lihat tuh, batuan kan terdiri dari lapisan-lapisan gitu ya. Ada yang shale, water. Ini adalah karakteristik dari lapisan batuan.
Oke, baik. Kita ulangi lagi pakai translate bahasa Indonesia. Jadi di sini adalah contohnya untuk hydraulic fracturing dari gas ya, sumur gas, natural gas dari lapisan shale. Jadi tidak hanya minyak. Kalau gas kan bisa langsung ya tanpa harus lihat produksinya di clean dulu, baru kita lakukan hydraulic fracturing. Jadi kalau gas kan tidak ada artificial lift atau tidak ada pompa, maka yang pertama kali dilakukan, mengapa melakukan hydraulic fracturing? Karena memang jalur atau permeabilitas dari batuan tersebut sangat kecil ya, shale itu sangat kecil permeabilitasnya. Kemudian tapi di sana terkandung gas yang cukup banyak gitu ya, kandungan gas yang cukup banyak ini di lapisan shale. Maka kegiatan yang dilakukan ini pertama kali dari pengeboran gitu ya sampai dengan pemasangan dari casing, tubing dan seterusnya. Nah, ini menggunakan konstruksi rig yang konvensional gitu ya. Jadi kita melakukan pengeboran sampai ke targetnya yaitu lapisan shale. Nah, kita terus ini melakukan pengeboran tahap yang pemasangan casing, kemudian casing kan dari awal ya, casing dari surface casing, kemudian konduktor casing dan seterusnya. Kita lakukan cementing juga, penyemanan melalui anulus gitu ya, sehingga dinding lubang bornya itu aman. Seperti itu. Kita bertahap melakukan pemasangan casing sampai dengan tubing yang diameternya makin lama makin kecil tapi makin dalam seperti itu ya.
Oke, kita lihat sampai di targetnya lapisan batuan shale-nya. Nah, pada saat lapisan target, di sini ada jenis directional drilling ya. Jadi, mengapa? Agar hasil yang didapatkan itu lebih banyak. Oleh karenanya ada kick off point-nya, jadi ada titik beloknya untuk dilakukan pengeboran secara miring. Oke, atau horizontal drilling atau directional drilling. Oke, kita lakukan hal yang sama, kita pemasangan casing, kemudian kita lakukan penyemainan ulang, seperti itu, sampai dengan kedalaman tertentu. Oke, setelah selesai melakukan pemasangan casing, kemudian kita juga cementing, lalu kita lakukan perforasi atau kita membuat lubang gitu ya, membuat koneksi antara reservoir dengan lubang bor. Oke, atau sumur gitu ya. Nah, kita perforasi, setelah itu kita lakukan treatment hydraulic fracturing. Jadi ini kalau sumur gas gitu ya, dia langsung untuk melakukan kegiatan hydraulic fracturing-nya pada tahap awal pengembangan dari sumur. Apakah semua sumur dilakukan langsung hydraulic fracturing? Tidak, gitu ya, seperti itu. Nah, setelah terbentuk perforasi, lalu kita akan memixing gitu ya, memixing water di sini dan pasir. Jadi propannya berupa pasir. Kan propan ada yang terbuat dari alami, ada yang buatan atau sintetik. Kalau yang alami ya sebetulnya terdiri dari pasir gitu ya. Pasir yang mempunyai nih water and sand. Jadi 95% dari hydraulic fracturing fluid atau fluida fracturing itu 99,5% itu adalah water and sand. Jadi waternya brain atau air produksi ditambahkan dengan sand. Sandnya di sini propan ya. Propan ada yang propan alami, ada yang propan buatan. Kalau yang alami terbuat dari pasir biasa gitu ya, sand pasir yang seperti ada di laut gitu ya. Dengan granulasi atau ukuran dengan ukuran butiran atau bentuk butiran yang seragam. Nah, di sini 99,5%. Jadi komposisinya 0,5% itu terdiri dari misalkan ada tambahan asid ya. Kenapa? Agar scale-scale yang ada di jalur permeabilitas tersebut atau jalur PET untuk hidrokarbon bisa luruh. Kemudian ada fluoride, biasanya untuk menghilangkan atau menambah agar tidak karat ya. Ada juga yang polyacrylic lamid, jadi ada beberapa chemical yang lain. Kemudian ethylene glycol, biasanya agar tidak adanya komponen air ya, komponen free water H2O, sehingga bisa mengakibatkan karat. Nah, ini ada beberapa chemical lain, kemudian ada sodium atau potasium karbonat, biasanya itu untuk menjaga konsistensi pH dan seterusnya ya. Ada guar gum juga biasanya untuk membuat brine, yaitu agar viskositasnya lebih baik sehingga dia bisa membawa pasir. Jadi pasirnya tidak tertinggal di bawah, tetapi dia bisa jadi satu atau termix dengan baik dengan air, maka dia bisa mengalir gitu ya di sepanjang lubang bor. Ada juga citric acid, isopropanol dan seterusnya agar potensi-potensi dari bakteri yang ada di dalam lubang bor itu bisa mati gitu ya. Kalau banyak tumpukan bakteri, maka dia bisa membuat scale atau tumpukan di dalam lubang bor. Seperti itu kira-kira teman-teman. Komposisi dari fluida fracturing atau fluida untuk melakukan kegiatan fracturing. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan, ada semacam peralatan ya, yang seperti video awal, jadi ada pompa, ada blending, ada tumpukan air. Nah ini lihat teman-teman nih. Jadi yang sudah dipasang, jadi yang sudah dipecahkan, batu yang sudah dipecahkan kemudian diganjal oleh propan seperti ini.
Nah, kemudian membuat jalur yang baru gitu ya, membuat jalur yang baru. Nah, ini packer artinya. Packer antar perforasi antara satu dengan yang lainnya itu dipisahkan dulu oleh packer gitu ya. Nah, seperti ini. Agar tidak ada koneksi atau tidak ada kerusakan seperti itu. Jadi kita pasang packer tapi semuanya bisa mengalirkan jalur dari gas, minyak gas seperti itu. Jadi terbayangkan teman-teman ya, semakin efektif, jadi semakin banyak jalur-jalur perforasi, kemudian semakin banyak permeabilitasnya semakin kuat, semakin baik, maka otomatis diharapkan produksi juga semakin meningkat. Karena anggarannya sangat mahal, nah ini adalah kegiatan kira-kira waktu ya dari site preparation, drilling, kemudian sekitar 4 bulanan ya untuk kegiatan fracturing, tapi dapat memproduksi gitu ya dari 20 sampai 40 tahun. Nah, ini biasanya kontrak kinerja dari suatu perusahaan kan biasanya 30 tahunan gitu ya. Nah, dengan preparasi yang hanya 4 bulan saja diharapkan bisa optimal. Nah, kalau gas kan tidak ada tidak ada artificial lift-nya ya, jadi dia bisa mengalir. Jadi tidak terlihat setelah 40 tahun, maka ini bisa ditutup gitu ya sumurnya, kemudian bisa diremajakan kembali atau biar lebih hijau gitu ya setelah kita selesai melakukan pengeboran seperti itu. Jadi itulah teman-teman kegiatan dari animasi hydraulic fracturing. Hydraulic fracturing. Sudah lebih jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau masih kurang jelas, silakan berulang-ulang buka dari hydraulic fracturing-nya. Nah, untuk kegiatan hydraulic fracturing yang kelihatannya mudah gitu ya dari sisi animasi, tapi kalian bayangkan nggak sih kita menginjeksikan suatu fluida gitu ya, kita menginjeksikan suatu fluida dengan tekanan tertentu. Nah, kita kan inginnya memecahkan gitu ya, memecahkan batuan saja, pecah atau retak gitu. Kita tidak ingin batuan tersebut menjadi hancur. Kalian bayangin, kalau air yang dibawa atau diinjeksikan dengan tekanan tertentu gitu ya, kalau kalian lihat cuci mobil gitu ya, nah itu kan ada bertekanan, jadi air bertekanan. Kalau kena badan kan sakit gitu ya. Nah, apalagi kalau tekanannya sangat tinggi, batu saja bisa hancur. Nah, oleh karenanya di balik kegiatan fracturing yang kelihatannya mudah di animasi, ternyata ada orang-orang yang menghitung gitu ya. Dan pekerjaannya sangat rumit. Karena apa? Dia harus menghitung batuan yang akan diinjeksikan fluidanya itu seberapa kuat. Ya, modulus Young-nya berapa, Poisson rasio dari batuannya tersebut berapa agar saya menginjeksikan fluidanya tidak justru menghancurkan batuan, hanya membuat retakan seperti itu. Oleh karenanya ada perhitungan bahwa injeksi untuk fluida fracturing itu di atas tekanan rekahnya. Jadi hanya di atas tekanan rekah, tidak sampai batuan tersebut menjadi hancur. Oleh karenanya, tahapan dari hydraulic fracturing yang harus kita pelajari adalah tentang mekanika batuannya. Kita lihat di sini mekanika batuannya. Kita share screen dulu untuk mekanika batuannya. Sudah terlihat mekanika batuan? Sudah, Ibu. Oke. Jadi di sini untuk hydraulic fracturing yang harus kita pelajari adalah mekanika batuannya. Jadi kita itu melihat batuan yang akan kita fracturing. Misalkan si batuan itu ada di kursor saya, kelihatan nggak? Kelihatan.
Nah, nih batuan saya itu misalkan ada di sini ya, misalkan ada di sini, ada di lapisan hijau, ada di lapisan merah, bisa juga lapisan batuannya ada di sini gitu ya. Nah, kita lihat komponen batuan baik yang di titik-titik biru maupun di daerah kuning ini, dia mengalami apa? Jadi batuan tersebut mengalami tekanan dari in situ stress. Yang namanya in situ stress, jadi bayangin, batuan itu kan berpori-pori. Nah, kemudian di dalam pori-porinya itu ada fluidanya. Ada minyak, ada air, gitu ya, yang memberikan tekanan terhadap batuan. Jadi batuan dalam kondisi normal, dia mendapat tekanan dari mana saja? Dari dalam batuan itu sendiri, gitu ya. Jadi si bongkahan batuan ini mempunyai tekanan dari dalam dia sendiri, dari dalam batuan sendiri, karena di batuan tersebut berisi minyak atau gas atau air, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah closure stress-nya. Jadi closure stress itu adalah batuan pada kondisi kedalaman tertentu, dia tetap menjadi sebuah bongkahan gitu ya, tidak pecah. Karena apa? Karena closure stress-nya, karena pecah, karena dia dapat menahan tekanan dari atasnya, overburden stress-nya, ya. Overburden stress itu dari tekanan batuan-batuan di atasnya. Jadi bayangin, ini batuan di kedalaman tertentu, dia itu tidak pecah karena mempunyai tekanan dapat menahan ini ya, dapat menahan tekanan yang ada di atasnya. Jadi tekanan batuan yang di sini itu dari tekanan yang ada di atasnya atau overburden, juga tekanan in situ stress, tekanan dari dalam fluidanya, dari fluida yang ada di dalam batuannya, bisa juga karena closure stress. Jadi kalau closure stress tuh minimal tekanan rekah agar dia kembali lagi. Jadi dia memang mengalami tekanan agak sedikit rekah gitu ya. Tetapi bisa jadi balik lagi karena adanya tekanan overburden. Jadi intinya atau gampangnya, batuan di dalam reservoir itu tidak pecah gitu ya. Dia bisa menahan dalam kondisi normal nih, dia bisa menahan tekanan yang ada di atasnya atau overburden, dia dapat menahan tekanan dari pecah atau closure, dia dapat menahan tekanan dari dalamnya karena ada mengandung air, mengandung minyak, mengandung gas, itu yang disebut sebagai in situ stress. Juga pengaruh dari stres dari lapangan, jadi pengaruh dari kanan, kiri, dari suatu sumur. Jadi pada kondisi normal, si batuan itu tetap dalam kondisi tidak pecah gitu ya, tetap dalam kondisi bulat. Walaupun si batuan itu mengalami tekanan dari dalamnya, kemudian dari atasnya, dari samping kanan kirinya, baik dari bawahnya atau pengaruh dari stres lapangan. Jadi pada kondisi normal, si batuan tersebut tidak mengalami kehancuran atau tidak mengalami pecah batuan. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian hydraulic fracturing. Jadi hydraulic fracturing itu kita mengganggu kesetimbangan batuannya. Yang tadinya batuannya bisa menahan tekanan dari atas, dari dalam, dan dari lingkungannya, tetapi pada saat kita injeksikan suatu fluida, maka si batuan tersebut menjadi retak, gitu ya, atau menjadi rusak. Kasarnya seperti itu. Jadi pada proyek perekahan perlu diketahui besaran-besaran yang berlaku pada batuan. Jadi besaran-besaran yang berlaku pada batuan itu apa contohnya? Kekerasan batuan. Tentu kita akan mempunyai logika bahwa batuan yang semakin dalam tapi dia tidak pecah, artinya dia sangat besar ya kekuatan batuannya. Oke, jadi di sini untuk merekahkan batuan ya di sini apa nih? Lebar rekahan. Jadi batuan itu akan mengalami perekahan atau akan mengalami retakan dengan lebar W gitu ya. Suatu batuan itu akan menjadi pecah atau menjadi retak seukuran W
itu sama dengan atau sebanding dengan P netnya, jadi tekanan netnya dikalikan tinggi rekahan dibagi dengan modulus yang atau kekenyalan batuan. Artinya kalau kita mau merekahkan batuan itu butuh tekanan tertentu atau P net gitu ya. Jadi kalau kita merekahkan batuan di kedalaman tertentu, misalkan berhasil pecah gitu ya batuannya. Tetapi karena ada tekanan dari atas dan tekanan dari sampingnya, maka si batuan tersebut yang pecah bisa nutup lagi retakannya. Ya, oleh karenanya agar agar rekahannya itu posisinya tetap atau stabil gitu ya, maka kita ganjal dengan propan. Oleh karenanya lebar rekahan sama dengan besarnya tekanan neto dikalikan dengan tinggi rekahan atau lebar rekahannya itu berapa ya, tinggi rekahannya berapa dibagi dengan kekenyalan batuannya. Jadi nanti ada di kajian laboratorium, setiap batuan itu kita cek kekerasan batuannya berapa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, net pressure. Jadi net pressure adalah harga tekanan ya di atas tekanan rekah minimumnya agar si batuan itu rekahannya tetap membuka. Gitu ya. Kalau closing pressure atau closure pressure itu adalah kalau kita memberikan tekanan pada batuan, kemudian karena ada tekanan overburden dari atas, maka si rekahannya itu kembali lagi nutup. Nah, itu yang disebut sebagai fracture closing pressure. Jadi kalau kita mengaplikasikan tekanan yang diinjeksikan ke dalam sumur atau bottom hole treating pressure-nya, itu sama dengan bottom pressure dikurangi dengan hole treating pressure, gitu ya. Jadi bottom hole treating pressure dikurangi dengan fracture closing pressure-nya. Intinya gini, kita injeksikan batuan, bagaimana caranya batuan tersebut tidak hancur, ya tekanannya itu di bawah tekanan hancur batuan, tetapi di atas minimum rekahannya. Jadi misalkan batuan tersebut rekah, kemudian agar dia tidak kembali lagi tekanannya berapa, seperti itu. Nah, jadi net pressure atau tekanan neto atau tekanan bersihnya itu tergantung dari laju injeksi, sifat fluida, konsentrasi propan, lebar fracture yang terjadi, dan panjang fracture yang terjadi. Oke, di sini in situ stress nih ya, in situ stress. Jadi bayangin ini sebongkah batuan nih, sebongkah batuan. Nah, di dalam batuan ternyata ada fluidanya gitu ya, ada fluidanya. Jadi si batuan tersebut tidak akan pecah karena dia mengalami in situ stress, ada tekanan dari dalamnya gitu ya untuk menjaga agar si batuan tersebut tidak pecah. Itu yang disebut sebagai in situ stress. Jadi mekanika batuan yang berhubungan dengan sifat batuan yang akan direkahkannya seperti itu. Nah, kemudian kalau closure stress, jadi harga rata-rata di mana stres minimumnya itu terjadi rekahan seperti ini. Gampangnya adalah setiap batuan kan mempunyai kekenyalan ya atau mempunyai kekerasan, dan mekanika batuannya itu kita bisa meramalkan kemana sih arah rekahannya. Bentar. Memang agak apa ya, agak absurd ya jadinya ya, atau agak terlalu abstrak untuk dijelaskan. Jadi bayangkan kalian gini deh, si batuan tersebut ada di dalam kedalaman tertentu. Bayangin ribuan meter di bawah permukaan laut gitu ya. Kemudian dia itu di atasnya pasti ada lapisan-lapisan batuan. Nah, dalam kondisi normal batuan tersebut kan nggak pecah gitu ya. Artinya dia mempunyai tekanan. Kekuatan batuannya itu dari mana gitu ya? Bisa jadi dari in situ stressnya. Karena karena si batuan yang di bawah tadi mengandung fluida gitu ya. Jadi dia tetap bertahan atau tetap kokoh. Dan juga ada closure stress. Jadi harga rata-rata di mana dia
membutuhkan tekanan yang berlebih gitu ya untuk membuat batuan tersebut menjadi pecah. Karena kalau tekanan yang diaplikasikan terhadap batuan tersebut di bawah closure stress, maka batuan tersebut pecah doang, habis itu kembali lagi gitu ya ke posisi semula karena ada tekanan dari overburden. Nah, ini overburden stress tergantung pada gaya tektonik dan seterusnya. Jadi semakin dalam ya semakin dalam. Jadi di sini ada gradiennya sekitar 0,95 sampai 1,1 psi per feet. Artinya setiap feet maka gradien rekahnya itu naik sebesar 0,95. Jadi mudahnya adalah semakin ke bawah, semakin dalam suatu batuan, maka untuk memecahkannya butuh tekanan yang lebih besar. Seperti itu. Karena dia ada tekanan dari overburden-nya yang semakin ke bawah itu semakin besar. Nah, ini dia ada overburden stress-nya. Masih sama overburden stress-nya. Kemudian, nah kita lihat nih. Jadi pada prinsipnya overburden stress itu ada yang arah vertikal, ada yang arah horizontal. Kemudian kalau pengaruh stres di lapangan, karena komponen batuan itu terdiri dari lapisan-lapisan yang berbeda, misalkan lapisan atasnya shale, lapisan bawahnya water, lapisan bawahnya lagi misalkan sandstone dan seterusnya. Nah, karena pengaruh itu juga bisa mempengaruhi ya. Jadi kalau misalkan batuan tersebut di bawahnya lapisan air, maka dia cenderung lebih lemah gitu ya. Kalau di bawahnya sandstone, maka batuan tersebut lebih kuat karena lapisan penyusun di bawahnya itu lebih kuat atau lebih lemah. Itu juga mempengaruhi atau pengaruh dari stres di lapangan. Nah, ini dia efek stres pada rekahan ya. Jadi si batuan tersebut bisa kita ramalkan dia pecahnya itu secara horizontal, apakah secara vertikal. Jadi ini yang disebut sebagai horizontal gitu ya. Dia pecahnya seperti horizontal, kemudian ini pecahnya adalah seperti vertikal. Ini pengaruh stres di lapangan juga ya. Jadi ini pengaruh stres di lapangan, satuannya adalah V itu modulus Poisson ratio, sedangkan E-nya adalah modulus Young-nya. Sebelum ke situ, kita lihat di sini. Nah, ini adalah daerah elastik, ini adalah daerah plastis ya. Jadi ini mana nih? E-nya adalah mana di sini? Stress per strain. Oke. Jadi di sini E itu kan di sini ada strain ya, di sini adalah stresnya. Jadi suatu batuan di laboratorium itu kita cek kekerasan batuannya gitu ya. Kalau yang batuan tersebut pada arah ini artinya elastis. Batuan tersebut kalau kita pecahkan atau kita tekan pengek gitu ya, baik kita tekan maupun kita tarik. Kalau masih dalam posisi E, itu artinya dia dalam posisi elastis. Misalkan dia dikasih tekanan sampai dengan 100 psi. Batuan tersebut akan tidak berubah bentuk gitu ya, karena dia masih dalam posisi elastis. Kemudian kalau kita tekan lebih besar lagi sebatuan tersebut, nanti akan ada kondisi plastis. Nah, jadi si batuan itu akan berubah bentuknya lebih panjang atau lebih panjang secara horizontal maupun vertikal, dan dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Itu yang disebut sebagai daerah plastis. Nah, pada saat ditekan lagi si batuan tersebut, maka ini yang disebut sebagai titik tensile strength-nya atau titik kekuatan batuannya. Kalau dikasih tekanan lebih jauh dari ini, maka nanti dia akan hancur ya atau fatigue. Nah, oleh karenanya biasanya kalau hydraulic fracturing itu di posisi di atas tekanan rekahnya gitu ya. Jadi biasanya pada kondisi plastis. Bisa juga kalian bayangin ini semacam kulit gitu ya.
Kalau kita bobot badannya itu 60 kilo gitu ya, maka si kulit itu bisa melar gitu ya. Bisa melar. Terus kemudian kita diet, balik lagi gitu ya. Balik lagi, maka kulitnya akan halus lagi atau akan mengecil lagi tapi tidak meninggalkan bekas. Tapi kalau di daerah plastis gitu ya, kalian bayangin stretch mark gitu ya. Orang gemuk kemudian ada stretch mark-nya. Nah, itu yang disebut kondisi plastis. Walaupun nanti orang tersebut diet gitu ya, tapi si stretch mark-nya itu nggak hilang gitu ya. Karena si kekuatan kulitnya udah pecah gitu ya, udah sulit kembali lagi untuk menjadi elastis. Itu yang kita anggap sebagai bobot gitu ya. Jadi misalkan bobot 60 kilo, si kulitnya itu bisa elastis, masih bisa nahan. Tapi kalau udah di atas 60 kilo sampai dengan 120 kilo gitu ya, maka dia terbentuk stretch mark. Nah, walaupun nanti diet, tetap aja si kulitnya udah nggak bisa balik lagi, sudah tidak elastis lagi, seperti itu. Nah, kalau di atas sini, kalau batuan, itu kalau kita beri tekanan di atas plastis, maka dia akan menjadi pecah. Nah, jadi itu loh yang kita pelajari di laboratorium. Kaitannya dengan kegiatan hydraulic fracturing apa? Kaitannya adalah agar kita memberikan injeksi fluida ke dalam reservoirnya itu tidak lebih dari tekanan tensile strength-nya. Karena kalau di atas tensile strength-nya, maka nanti si batuan tersebut bukannya memberikan efek baik ya, tapi malah dia hancur. Kalau batuan tersebut hancur, maka nanti permeability-nya atau pori-pori batuannya akan tertutup. Jadi sama sekali tidak baik gitu ya. Seperti itu. Dan mengembalikan permeabilitas yang sudah hancur itu sesuatu yang sangat susah. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita bayangkan betapa mendalam kajian sebelum kita melakukan hydraulic fracturing dari sisi batuannya. Intinya adalah kita menghitung berapa sih net pressure-nya atau bottom hole treating pressure yang kita aplikasikan ke batuan yang akan kita pecahkan. Seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut, para engineer juga bisa nih ya meramalkan batuan tersebut rekahnya horizontal atau vertikal. Seperti itu. Kira-kira itu ya untuk batuan. Jadi kalau perhitungan di hydraulic fracturing itu ada ini. Kita balik ke sini. Jadi W-nya, mana ya W-nya? Jadi lebar rekahan itu sebanding dengan, ini lebar rekahan dari hasil hydraulic fracturing ya, itu berasal dari tekanan neto dikalikan dengan tinggi rekahan dibagi dengan kekenyalan batuan. Nah, kekenyalan batuan itu didapatkan data dari laboratorium dengan menggunakan uji tarik atau uji tekan dari batuan. Jadi kita bisa mengetahui si kekenyalan batuannya berapa. Kemudian net pressure-nya berapa dan tinggi rekahannya berapa. Sebelum kita melakukan hydraulic fracturing di lapangan, kita lakukan skala lab dulu. Nah, ini dia in situ stress-nya. Jadi stresnya merupakan gabungan dari gaya-gaya dibagi dengan gaya persatuan luas. Jadi di sini ada gaya-gaya gitu ya, karena di dalamnya terdapat fluida, baik itu air, gas, maupun minyak, seperti itu. Kemudian closure stress, kita berikan tekanan ke batuan, tetapi si batuan tersebut tidak nutup lagi gitu ya. Nah, itu disebut sebagai closure stress-nya. Kemudian mekanika batuan yang overburden. Jadi overburden tekanannya itu sigma, kemudian V-nya adalah overburden. Intinya setiap kedalaman gitu ya, maka tekanan overburden atau tekanan akibat lapisan-lapisan di atasnya semakin dalam itu semakin besar. Contohnya ini sebesar 0,95 sampai 1,1 psi per feet.
Jadi kalau misalkan ada batuan di kedalaman 1000 feet gitu ya, dengan gradiennya sebesar 0,95 sampai 1,1 psi per feet, maka kalau di kedalaman 1000 feet, berapa tekanan overburden-nya? Tinggal 0,95 dikalikan 1000 gitu ya. Sekitar berapa tuh? 95 kali 1000. Berapa 0,95 kali 1000 berapa? Ada yang bisa jawab? Halo? Pada tidur kali ya? Halo? Halo Ibu. Ya. Halo Ibu. 0,95 kali 1000. 0,95 kali 1000. 950, Ibu. Ya, maka misalkan ada batuan yang mau kita hydraulic fracturing di kedalaman 1000 dengan tekanan gradien rata-ratanya adalah 0,95. Maka 0,95 kali 1000 sama dengan 950 feet. Jadi ada batuan tersebut mengalami tekanan overburden sebesar 950 feet. Jadi semakin dalam, maka dia semakin banyak mengalami tekanan overburden stressnya. Jadi overburden. Nah, kemudian kita bisa meramalkan ya si batuan tersebut rekahnya horizontal ataukah dia tekanan vertikal. Nah, ini disebut sebagai V. V itu Poisson ratio. Jadi Poisson ratio merupakan sifat dari batuannya. Dia tidak bersatuan. Biasanya langsung diketahui kalau sandstone atau pasir itu sekitar 0,25 gitu ya. Kalau limestone biasanya lebih kecil ya atau lebih besar ya, sekitar 0,3-an ya, 0,3-an itu lebih besar. Untuk Poisson ratio dari batuannya. Sama diketahui dari laboratorium. Kemudian di sini stres minimum efektifnya. Jadi untuk merekahkan batuan ke arah horizontal, kita juga harus ada berapa sih tekanan minimalnya gitu ya untuk arah horizontal maupun arah tekanan vertikal. Di sini ada stres horizontal absolut. Jadi sigma H maksimum sama dengan sigma H minimum dikalikan dengan sigma tektonik. Jadi si batuan dalam reservoir juga mengalami tekanan dari gaya tektoniknya atau gaya apa sih tektonik tuh dari dalamnya ya, dari gaya tektonik bumi seperti itu. Nah, ini overburden stressnya. Jadi batuan tuh dalam kondisi normal dia mengalami tekanan dari atas ya overburden, juga tekanan arah horizontal ya dari lapisan kanan kiri batuannya, bisa juga dia dari bawah gitu ya, dari bawah. Jadi kebayang batuan tersebut mengalami tekanan dari mana-mana dan dari dalamnya, dari dalam dianya sendiri atau disebut sebagai in situ stress. Karena di dalam batuan ini mengandung minyak, air, dan gas. Tapi dalam keadaan tertentu batuan tersebut dalam kondisi normal ya, tidak pecah. Nah, seperti itu. Prinsip dari hydraulic fracturing adalah mengganggu kesetimbangannya. Mana yang lebih kuat nih antara horizontal dengan vertikalnya. Kemudian kita injeksikan suatu fluida, maka dia nanti akan rekah. Rekahnya ke arah horizontal atau ke arah vertikal. Mana yang lebih lemah, maka itulah yang akan mengalami pecah batuannya. Saya kira itu untuk mekanika batuannya. Oke, ada gambar lagi di sini. Sebentar, stop share. Mana ya? Sebentar ya.
Nah, kita lihat. Di sini ada kelihatan nggak di sini yang tahapannya? Jadi tahapan prepared itu kita injeksikan waternya doang ya. Water, kemudian pad biasanya ditambahkan water, ditambahkan aditif. Kemudian slurry itu adalah sebetulnya water yang seperti bubur dengan propan. Kemudian di sini ada flush. Kita lihat nih, horizontal fracture. Jadi batuan tersebut pecahnya itu bisa arah horizontal, bisa arah vertikal, seperti itu. Dipengaruhi oleh apa saja pecah batuannya itu kok bisa arah horizontal, kok satunya bisa arah vertikal. Tadi ada overburden stress ya, tekanan atas dari lapisan atasnya, juga tekanan dari dalamnya atau in situ stress, tekanan dari lapisan-lapisan samping kanan kiri atas bawahnya, atau lingkungannya gitu ya. Ada juga yang minimal rekah batuannya yang disebut sebagai closure stress-nya. Jadi nanti si engineer selain dia bisa menghitung berapa sih tekanan yang diaplikasikan untuk injeksi hydraulic fracturing agar batuan tersebut rekah, berapa PSI, bisa juga mengetahui ke arah mana batuan tersebut pecah, apakah horizontal, apakah vertikal. Mengapa sangat penting dilakukan peramalan batuan tersebut sampai kita arahkan pecahnya ke arah vertikal maupun ke arah horizontal? Nah, misal di lapisan atasnya itu adalah lapisan air gitu ya. Dari batuan yang kita injeksikan itu di atas atau bawahnya lapisan air. Maka kalau bisa rekahannya itu horizontal aja gitu ya, atau yang seperti ini. Karena di atas atau di bawahnya lapisan air. Karena kalau kita buat rekahannya itu arah vertikal, takutnya nanti terlalu jauh rekahannya, maka dia menembus lapisan atasnya. Justru nanti air yang masuk ke dalam lubang bornya. Seperti itu. Nah, sama juga dengan kalau kita menginginkan arah vertikal, bukan arah horizontal. Kalau di lapisan kanan kirinya itu adalah lapisan air. Seperti itu teman-teman. Jadi sampai sedetail itu untuk menentukan arah dari rekahan. Agak abstrak ya untuk pelajaran kali ini. Jadi pada prinsipnya, inti dari mekanika batuan adalah pada saat kita mengaplikasikan tekanan ke batuan, gitu ya, kita harus tahu bahwa batuan yang akan kita rekahkan atau kita pecahkan itu berada di kedalaman tertentu. Ya, di kedalaman tertentu yang pasti batuan tersebut sangat kuat. Mengapa sangat kuat? Karena dia walaupun mengalami kondisi tertekan dari atas, ya tertekan dari atas atau tertekan dari lapisan-lapisan di atasnya, dia tetap kokoh, tidak pecah. Kemudian dia juga ternyata bisa menahan tekanan dari fluida yang terkandung di dalamnya. Kan fluidanya berisi pori-pori, berisi air, minyak, dan gas. Dia tetap kokoh, tidak pecah, gitu ya. Itu yang disebut sebagai in situ stress. Kemudian dia juga tahan terhadap closure stress. Artinya apa? Himpitan-himpitan dari batuan-batuan kanan kirinya itu tidak mengakibatkan dia pecah atau disebut sebagai closure stress. Kemudian dia bisa menahan dari lapisan-lapisan batuan di kanan, kiri, bawah, atasnya yang disebut sebagai pengaruh lapangannya. Jadi kita harus mengaplikasikan berapa tekanan yang harus kita aplikasikan ke batuan tersebut agar dia pecah. Karena pada kondisi normal dia sudah sangat kuat gitu ya. Seperti itu kira-kira.
Oleh karenanya, kita lakukan sampel pengujian di laboratorium. Kita ambil batuan tersebut. Biasanya pada saat pengeboran, kita ambil batuannya, kemudian kita uji di laboratorium. Uji di laboratoriumnya dengan cara apa? Filter press biasanya. Oke, sebentar ya, saya carikan video tentang filter press. Sebentar. Video uji tarik ya. Uji tarik batuan. Apa ya? Bentar. Share dulu. Ini bahasanya bahasa Arab ya. Coba nanti saya terang. Kedengeran nggak suaranya? Mungkin karena Arab ya. Jadi ini tentang yang modulus elasticity. Nah, ini peralatan laboratoriumnya. Kemudian, videonya nggak bagus ya. Nah, ini ada alat tekanannya. Kita setting. Oke. Nah, ini ada penjepitnya ya. Nanti batuan tersebut ini dikalibrasi dulu, sedang melakukan kalibrasi. Nah, kita lihat. Ada uji tekannya ya. Uji tekannya nanti batuan tersebut dikasih ada pemberat, ada juga yang dikasih tekanan gitu ya. Kan beda-beda. Nah, ini untuk peralatannya. Kita lihat. Oke. Kalau ini uji tekanannya menggunakan berat ya. Ini timbangannya. Ini alat ukurnya. Jadi dia ditekan kuat sampai berapa kilo. Oke, ini dikalibrasi 0, jadi 2R. Dan seterusnya. Oke, itu hanya untuk nggak begitu kelihatan ya. Sebentar, saya cari yang lebih baik videonya. Oke, sebentar. Uji tarik batuan. Kalau bahasa Indonesia tuh kadang nggak ada videonya ya. Uji tarik batuan. Nah, ini dia. Nih, kalian bisa lihat nggak nih fotonya, batuannya? Ya, kelihatan nggak batuannya? Kelihatan, Ibu. Nah, Kelihatan, Ibu. betul. Jadi ini kita lakukan di laboratorium yang disebut sebagai uji tekan ya, uji tarik batuan. Jadi batuan tersebut dikasih tekanan berapa PSI. Nah, ini yang disebut sebagai batuannya sudah melewati tahap tensile strength, gitu ya. Tapi kalau misalkan uji tarik batuannya dia kita tekan, kemudian dia kembali lagi ke bentuk semula, disebut posisi elastis, gitu. Tapi kalau misalkan kita tekan lagi, nanti dia ada tahapan pada masa plastis. Tekanan pada masa
fatigue gitu ya. Nah, setelah kita uji di laboratorium, nanti kita bisa aplikasikan berapa PSI agar batuan tersebut pecah gitu ya, tetapi tidak hancur. Jadi di atas tekanan rekahnya saja. Nah, ini lakukan pengujian di laboratorium. Berapa PSI? Biasanya naiknya pelan-pelan ya. 100, 200 gitu ya, atau 150, 200, bahkan sampai dari 110, 120, terus saja kita record kondisi batuannya seperti apa. Nah, nanti pada saat diaplikasikan di lapangan, nanti kita aplikasikan berapa PSI agar si batuan tersebut bisa pecah. Kira-kira seperti itu. Itu yang disebut sebagai uji tekanan atau modulus yang di laboratorium. Untuk mengetahui berapa sih tekanan yang kita aplikasikan agar batuan tersebut pecah. Tentang mekanika batuan. Agak susah ya untuk saya udah ngasih buku belum sih, Andy? Diktat yang stimulasi sumur aja, Ibu. Betul, diktat stimulasi. Ya, Ibu. Ya, diktat stimulasi. Nanti saya share juga ini ya, mekanika batuan. Baik, Ibu. Silakan dipahami. Pada prinsipnya gini, bagaimana kita mencari tekanan karena batuan tersebut dan berbagai macam tekanan, baik dari atas, dari samping, dari dalam batuannya itu sendiri, dari lingkungan, dia tetap pada kondisi semula. Ya, artinya bulat, ya, tidak pecah, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya, kita ambil tuh batuan tersebut, kita sampling ya, ambil dengan coring, kemudian kita uji di laboratorium. Sebenarnya si batuan ini pecah dalam berapa PSI, seperti itu. Nanti kita perhitungkan dengan tekanan overburden dia, juga tekanan in situ stress dia, tekanan klosur, dan tekanan lingkungan. Jadi nanti pada saat kita menginjeksikan suatu air atau brine ke dalam reservoir, batuan tersebut bisa pecah. Ya, setelah pecah, baru kita ganjal dengan propan. Seperti itu. Jadi kurang lebih batuan yang akan kita pecahkan itu harus mempunyai beberapa spesifikasi gitu ya, agar dia mendapatkan rekahan selebar W. Itu butuh P-net, butuh tekanan neto, ya, butuh tekanan neto dikalikan dengan tinggi rekahan dibagi dengan kekenyalan batuan atau sifat dari batuannya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, contoh kasusnya seperti apa ya perhitungannya ya? Sebentar, saya cari dulu kasusnya. Nah, kelihatan nggak nih slide saya? Iya, Ibu. Nah, suatu formasi sedalam 8.000 kaki dengan gradien tanah di atasnya,
dengan densitas 162 pound per feet. Poroelastik konstan formasinya 0,7. Jadi ini dari laboratorium ya. Jadi elastisitas dari pori batuannya adalah 0,7. Poisson ratio atau kekerasan batuannya adalah 0,25. Tekanan reservoirnya 3.600 psi. Kemudian tekanan tektoniknya adalah 1.100. Hitung harga stres vertikal, jadi batuan tersebut mengalami tekanan vertikal berapa, kemudian tekanan vertikal minimumnya berapa, tekanan vertikal maksimumnya berapa, tentukan arah rekahan akan vertikal atau horizontal gitu ya. Jadi tentukan arah rekahannya, apakah nanti rekahannya itu vertikal, apakah horizontal, andaikan tanah di situ tererosi, misalkan tererosi itu runtuh gitu ya, kehilangan 2.800 feet. Bagaimana arah rekahan formasi tersebut sekarang? Mungkin agak ramalan terjadinya batuan. Oke, bisa dikerjakan nggak? Kayaknya agak susah ya. Kita pelan-pelan tahapannya. Ada jawabannya? Saya langsung jawabannya aja. Mana ya jawabannya? Oh, ini udah ke arah rekahannya. Ini daftar pustakanya. Oke. Silakan tulis aja dulu untuk apa namanya? Untuk soalnya. Silakan dicatat dulu. Suatu formasi sedalam 8.000 kaki berarti diketahui H-nya ya. H-nya 8.000 feet. Kemudian gradien tanah dengan densitas 162 pound per feet. Berarti gradien tanahnya adalah sigma V-nya ya, sigma V-nya. Sigma V-nya 162 pound per feet. Poroelastik konstan formasinya adalah 0,7 sigma. Kemudian Poisson rasio 0,25 adalah V. Tekanan reservoir adalah PR. Kontribusi tekanan tektonik adalah sigma tek ya, sigma C. Kemudian hitung harga stres vertikalnya sigma V maksimum, sigma V minimumnya. Silakan ditulis dulu.
Sudah dicatat soalnya? Halo? Sudah Ibu. Oke, sekarang kita diketahui lagi harga rata-rata gradiennya kan anggap saja 0,95 sampai 1,1 PSI per feet ya. Maka kita tadi berapa? 162 ya. Maka gradiennya mana ini? Berdasarkan densitasnya, kan tadi densitasnya 162 ya. Berarti 162 dibagi 144. Didapat harga gradiennya. Berapa? 162 dibagi 144. 1,5 Ibu. Nah, 1,1 aja ya. 1,1 PSI per feet. Jadi kita tahu gradiennya sama dengan 1,1 PSI per feet. Selanjutnya 1,1 PSI per feet. 162 dibagi 144 gradiennya adalah 1,1 PSI per feet. Oke, yang boleh dulu nggak? Oke. Selanjutnya kita cari efektif stresnya ya. Sama dengan sigma V dibagi dengan apa ini? Alfa dikalikan dengan P. Jadi sigma V aksen sama dengan sigma berapa? V-nya tuh overburden stress-nya berapa tadi? Overburden stress-nya berapa? Kedalaman berapa tadi? 8.000 ya? Iya Ibu, 8. Berapa? 8.000 dikalikan dengan 1,1. Ya. 8.000 dikali dengan 1,1 didapatkanlah berapa ini? Sigma V-nya. Jadi sigma V sama dengan 8.000 dikalikan dengan 1,1. Dikurangi alfa P. Alfa konstanta poroelastik biotnya. Konstanta poroelastik biotnya adalah 0,7. P-nya adalah tekanan reservoir. Tekanan reservoirnya berapa? 3.600 PSI. Nah, 3.600. Nah, sekarang 8.000 dikali 1,1 berapa? 8.800 Ibu. Ya, dikurangi berapa tadi?
dikurangi 0,7 dikalikan dengan 3.600. Berapa? Berapa, Ibu? 6.280. 0,7 dikalikan dengan 3.600. skornya berapa? 3.600 ya? 3.600. Ya, jadi berapa tuh? 8.800 dikurangi berapa? 0,7. 0,7 kali 3.600. 0,7. 6.280, Ibu. Oke, 6.000. 280. Ya, jadi efektif stresnya atau sigma V aksennya sama dengan 6.000. 280, Ibu. 280. Oke, 6.280 PSI. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sigma aksen H-nya. Sigma aksen H-nya. Sigma aksen H adalah di sini tekanan pada saat stres horizontal. Nanti kita bisa tahu arah tekanan batuan tersebut ke arah pecahnya itu ke horizontal atau ke vertikal. Sigma aksen H sama dengan V. V-nya berapa? V-nya 0,25 ya, Poisson rasionya. 0,25 dibagi 1 min 0,25 dikalikan 6.000 berapa tadi? 6.280. Nah, dapatnya berapa? Sigma. Dapat berapa sigma aksen H-nya? 0,25 dibagi 1 per 0,25 dikalikan dengan 6.280. Berapa hasilnya? 1 kurang 0,25 kan, Bu? Iya. Jadi 0,25 dibagi dengan 0,75 ya? Ya, Ibu. Dikalikan dengan 6.000. Dapat 20.000. 3,33333. Masa? Iya, makanya. Coba yang lain. $2.093.33. Oke. 2.000-an. 2.000. Tadi sigma aksen V-nya efektif stresnya berapa? 6.280. 80. Oke. Berarti kan 0,25 dibagi 0,75 hasilnya berapa? 0,25 dibagi 0,75. 0,33 kan ya? Iya, Ibu. 0,33 dikalikan dengan 6.280. Dapat 2.093. Ya. 2.093 ya, Feli ya? Ya, 2.093 PSI. Sekarang cari sigma H-nya. Cari sigma H-nya. Sigma H-nya berapa sigma H-nya? Sigma aksen H berarti 6.2093 ditambah ya alfa P. Alfa P itu apa sih?
Yang kayak di atas itu. 0,7 ya 0,7 dikalikan dengan 3.600. 0,7 dikalikan dengan 3.600 ditambah tadi berapa? 2.093. 4.613. Betul? Ya, Ya. Sekarang sigma H ini sama dengan sigma aksen H. Nah, sigma H-nya sama dengan, dicari aja ya, sigma aksen H- sama dengan 4.613. Betul? Sigma aksen H. Oh ya, sigma aksen H- sama dengan ini ya. Berapa di sini? 2000. 2000. Di sini 2000 ya? 2093. 2093. Sigma H- sama dengan, ini berapa tadi? 2093 ya? 93. Tambah, Iya, ini Ibu. kan 4.000 ya? 4.000-an. ya. 4.000-an. Sigma H max-nya sama dengan sigma H min ditambah sigma tektoniknya berapa tadi? 1.100 ya? Nah, Iya, Ibu. sudah dapat semua nih? Sigma H min udah dapat, sigma H max sudah dapat. Sudah? Oh, sama saja sigma aksen. Oke. Sama dengan sigma aksen H. Sigma aksen sama dengan Sigma tektoniknya tadi 1.100. Ibu tadi sigma H- berapa, Ibu? Sigma H min berapa? 4. 4.000 berapa gitu ya? 4.613. 2093 ditambah 4.613. 4.613. Sigma Sigma H max-nya Oh, sigma H- ditambah 1.100. Maksnya 1.713, Ibu. Oke, 5.713. Nah, sekarang kita ramalkan ke arah mana rekahannya, apakah horizontal ataukah vertikal. Nah, kita lihat. Jika sigma H-nya lebih kecil dari sigma H max, lebih kecil dari sigma apa ini? V-nya ya. Sigma V-nya, maka dia arah rekahannya vertikal. Sekarang H-nya berapa? 4.003. Sigma H- 4.613, Ibu. Oke, sigma H max-nya 5. 5.713, Ibu. 13. ya. V-nya 6.000 6 Bang. 8.800, Ibu. Nah, 800. berarti arah rekahannya vertikal atau horizontal? Dia mengikuti kondisi yang ini, yang atas atau yang bawah? Atas, Ibu. Ya, berarti Yang arah atas itu. rekahannya adalah Vertikal. vertikal. Oh. Bisa dipahami? Bisa. Jadi arahnya sigma V-nya itu lebih besar, maka nanti arah rekahannya adalah vertikal. Arah rekahan vertikal kayak gimana? Arah rekahan vertikal. Naik ke atas, Ibu. Bentar. Maksudnya Arah rekahannya. Bentar. Mana ini gambarnya?
Di sini nggak ada gambarnya ya. Tadi aku di slide apa yang ada gambarnya ya? Nah ini dia. Nih, ini yang disebut arah rekahan. Kelihatan saya. Iya, Bu. Nah, ini yang disebut sebagai arah vertikal. Dengan cara yang sama, ada kondisi erosi katanya ya, sebesar 2.800 feet. Nah, tahapannya sama kayak rumus tadi, cuma H-nya dari 8.000 dikurangi jadi 2.000 berapa? 2.800. Nah, nanti kita lihat arahnya masih vertikalkah atau menjadi horizontal. Seperti itu kurang lebih. Jadi dengan diketahui apa tadi soal tadi? Diketahui sifat-sifat dari batunya, ya. Dengan diketahui dalamnya berapa, kemudian densitas dari batuannya berapa, poroelastik atau konstanta dari pori-porinya berapa, Poisson rasio batuannya diketahui, tekanan reservoir diketahui, juga tekanan tektonik diketahui, maka bisa mengetahui ke arah mana rekahannya terjadi, apakah horizontal ataukah vertikal. Saya kasih ini ke grup ya, atau ke Andy. Grup sih namanya tuh aku lupa Andy. Stimulasi sumur, Ibu. Stimulasi sumur. Nanti kamu yang itu ya, yang cari. Oke. Ini judulnya perekahan. Oke, kamu bisa share ya Andy ya ke teman-teman. Iya, Bu. Saya kira itu dulu untuk perekahan hari ini. Nanti kita apa? Yang mekanika juga, Ibu, tadi. Batuan Ya, oh mekanika batuan. di-share. Oke, sebentar. Mekanika batuan. Jadi nanti kita UTS dulu ya. Tapi nggak sampai fracturing ya, cuma acidizing ya teman-teman ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Baik, kira-kira seperti itu. Oke, kira cukup dulu untuk hari ini ya. Apa nih? Silakan dibaca-baca, kemudian silakan dicari videonya agar lebih komprehensif belajarnya. Silakan difoto dulu tanpa saya, silakan difoto dulu. Iya, Bu. Ides. Oke. Di sana gimana coronanya? Masih kita juga aduh pengen ketemu. Iya, Ibu. Ya, baik.